warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Anwar Hadi, NIM A310190012. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas atau menyampaikan tentang apa itu ilmu perbandingan sastra, hal-hal apa yang dipelajari dalam ilmu perbandingan sastra, mengapa kita perlu belajar atau memahami ilmu perbandingan sastra, dan manfaat dari kita mempelajari ilmu perbandingan sastra. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada pertemuan pertama mata kuliah ilmu perbandingan sastra yang diampu oleh Dr. Abdillah Nugroho, Magister Humaniora, di kelas 5A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, sekarang kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu perbandingan sastra. Ilmu perbandingan sastra menurut Remak yang dikutip oleh Sapardi Djoko Damono dalam bukunya yang berjudul Pegangan Penelitian Sastra Bandingan yang diterbitkan pada tahun 2015, yakni di situ dijelaskan bahwa sastra bandingan merupakan suatu ilmu yang membandingkan sastra dari suatu negara dengan sastra negara lain, dan membandingkan suatu sastra ataupun karya sastra dengan karya sastra yang lainnya. Apa yang dijelaskan oleh Remak dalam bukunya Sapardi Djoko Damono tersebut menandakan bahwa aliran sastra mempunyai dua jenis ataupun dua aliran, yakni aliran pertama yaitu mengatakan bahwa karya sastra di dalam kajian ilmu perbandingan sastra harus dibandingkan dengan keilmuan di bidang lain ataupun ilmu pengetahuan di bidang lain. Itu aliran yang pertama, mengatakan seperti itu. Sedangkan aliran kedua mengatakan bahwa di dalam ilmu perbandingan sastra, maka karya sastra harus dibandingkan dengan karya sastra. Itu. Sedangkan menurut Nada di dalam buku yang sama juga mengatakan bahwa sastra perbandingan adalah suatu kajian sastra dari suatu bangsa yang saling berkaitan dengan sastra dari bangsa yang lain. Tetapi perlu digarisbawahi, di dalam buku tersebut, Sapardi Djoko Damono menegaskan bahwa aspek bahasa ataupun penggunaan bahasa itu menjadi syarat utama di dalam kajian ilmu perbandingan sastra. Dari pengertian dua tokoh yang dikutip oleh Sapardi Djoko Damono tersebut di dalam bukunya, maka bisa saya simpulkan bahwa menurut saya, ilmu perbandingan sastra adalah suatu kajian ilmu yang menjadikan karya sastra sebagai objek kajiannya, yang di dalamnya karya sastra tersebut dibandingkan dengan karya sastra yang berasal dari luar negeri. Terkait dengan itu, maka nantinya karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lainnya yang dibanding-bandingkan tersebut dengan kajian ilmu perbandingan sastra, maka bisa diketahui latar belakangnya secara mendalam, bisa diketahui kelebihan dan kekurangannya, bisa diketahui aspek sosial, budaya, politik, agama, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua. Hal-hal apa saja yang dipelajari ketika kita belajar ilmu perbandingan sastra? Yang pertama pastinya hakikat dari ilmu perbandingan sastra tersebut. Apa itu ilmu perbandingan sastra? Tentunya itu yang pertama. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan karya yang satu yang dari negara itu dengan karya yang dari negara lainnya, karya sastra yang dari negara lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah mempelajari tentang hubungan kesejarahan dari satu karya sastra kepada karya sastra yang lainnya. Dari ketiga yang kita pelajari tersebut di dalam ilmu perbandingan sastra, jika menurut
Qasim di dalam Indaswara pada jurnalnya adalah tahun 2011, dan menurut Clemens bahwa di dalam kajian ilmu perbandingan sastra ada 5 bidang kajian sastra bandingan, yaitu yang pertama ada tema dan motif, meliputi buah pikiran, perwatakan, alur, latar, dan ungkapan-ungkapan. Yang kedua ada genre dan bentuk, yang meliputi stylistika, majas, suasana. Sedangkan yang ketiga ada aliran dan angkatan, genre. Yang keempat ada hubungan sastra dengan ilmu pengetahuan di bidang lain. Sedangkan yang kelima adalah teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Itu hal-hal yang dipelajari ketika kita mempelajari atau mendalam ilmu perbandingan sastra, yang mana hal-hal tersebut semuanya bakal dijadikan sebagai tolak ukur kelebihan dan kekurangan dari suatu karya sastra yang akan dijadikan suatu pembelajaran pastinya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga ataupun pembahasan ketiga, mengapa sih kita perlu mempelajari ilmu perbandingan sastra? Yang pertama, sastra merupakan suatu media yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, yang mana di dalamnya itu terkait latar belakang budaya, latar belakang adat istiadat, sosial, dan dari itu maka perlu kita mengkaji atau mempelajari ilmu perbandingan sastra, karena bagaimanapun juga kita hidup di bagian masyarakat. Sedangkan yang kedua, beragamnya budaya yang ada, yang ditakdirkan oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita perlu untuk mempelajari ilmu perbandingan sastra. Karena ilmu perbandingan sastra hadir tersebut, maka kita tahu bagaimana keragaman yang ada di dunia, bagaimana keragaman adat istiadat, sosial, budaya yang ada di dunia, dan bagaimana keragaman berpikir dari seorang sastrawan yang menciptakan karya sastra di negara yang satu dengan negara yang lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah manfaat dari kita mempelajari ilmu sastra, ilmu perbandingan sastra. Manfaat yang pertama adalah menjadikan kita tahu luasnya keberagaman di dunia terkait dengan karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan. Yang kedua, menjadikan kita tahu bahwa luasnya keberagaman di dunia terkait dengan budaya, politik, sosial, agama lewat karya sastra tersebut. Yang ketiga adalah menjadikan peneliti terkait karya sastra menjadi tahu lebih dalam karya sastra yang dibacanya tersebut. Selanjutnya adalah menjadikan kita dipantik untuk belajar ilmu pengetahuan yang lain karena ilmu perbandingan sastra tersebut. Seperti contohnya ilmu agama, ilmu budaya, ilmu politik, ilmu filsafat, ilmu sosial, yang mana ilmu-ilmu tersebut menunjang atas diciptakannya karya tersebut. Berikut ulasan saya. Jika ada salah kata ataupun salah pengetahuan, maka bisa dikoreksi. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.